Assalamualaikum, Football United. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, lancar-lancar ibadah puasanya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi terbaru. Tottenham Hotspur selesai dengan Antonio Conte. Ini menarik menurut gue dan ingin gue obrol ringankan karena ada beberapa hal yang ada hubungannya dengan Manchester United. Bukan hanya Antonio Conte yang sempat dihubungkan menjadi manajer Manchester United selepas Ole Gunnar Solskjaer, tapi juga apa yang terjadi sehingga kok Antonio Conte ini selesai di Tottenham Hotspur. Berita ini sudah menyebar ya kemarin tadi malam. Gue melihat di Twitter, di berita-berita lainnya, Antonio Conte ini meninggalkan Tottenham Hotspur. Bahasanya ini adalah dengan kesepakatan bersama. Fabrizio Romano juga sudah mengabarkan kalau Antonio Conte dan juga Tottenham Hotspur ini berpisah dengan kesepakatan bersama. Dia tidak lagi menjadi pelatih atau manajer dari Tottenham Hotspur. Christian Steele ini akan menjadi akan mengatur Tottenham Hotspur sampai dengan akhir musim. Ryan Mason juga akan menjadi asistennya. Ini menurut gua erat kaitannya. Titik baliknya adalah ketika Tottenham Hotspur gagal menang menghadapi Southampton. Pertandingan sendiri berakhir dengan 3-3. Pada saat itu Tottenham Hotspur sudah sempat unggul 1-3 duluan kan ya, tapi justru Southampton mampu mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti. Kalau tidak salah itu gol ketiganya. Dan setelahnya di wawancara itu Antonio Conte nampak meledak ya. Dia secara terang-terangan kalau menurut gua menyalahkan pemain. Yang disalahkan itu apa? Lebih ke attitude dan juga karakter. Nampak pemain ini tidak biasa bermain di bawah tekanan, ya kan? Tidak ada ambisi untuk memenangkan sesuatu. Hal-hal demikian ini yang digarisbawahi oleh Antonio Conte dengan cukup emosional kalau menurut gue. Nah, Antonio Conte sendiri ini kan bukan pelatih sembarangan kalau menurut gue. Oke, mungkin Sobat Football United punya pendapat tentang gaya permainan, strategi, dan lain-lain. Dan menurut gue, itu nanti lebih ke subjektif menurut gue sih ya. Dan gue gak mau kesana nih. Gue lebih untuk memperlihatkan data saja. Antonio Conte di kurikulum vitae-nya, paling tidak di beberapa tim yang dimanajeri oleh Antonio Conte ini merupakan tim-tim besar. Ada Juventus, ada tim nasional Italia, ada Chelsea, ada Inter Milan, dan terakhir Tottenham Hotspur. Raihan dia pun juga cukup mentereng menurut gua selama melatih beberapa klub. Di Juventus 3 tahun berturut-turut itu ya memenangkan gelar juara Serie A. Bahkan sempat juga double champions itu karena menjuarai Supercoppa Italiana. Dan juga Coppa Italia dia sempat runner up ya sekali di tahun 2011-2012. Chelsea juga dibawa menjuarai Premier League yang pada saat itu dengan hasil yang menurut gue juga luar biasa di papan klasemen Chelsea. FA Cup juga pernah diraih dengan Chelsea. Inter Milan juga dibawa menjadi juara Serie A dan sempat menjadi runner up Europa League. Balik lagi yang ingin gue garis bawahi adalah Antonio Conte ini pelatih yang gak sembarangan. Sama seperti pelatih sebelumnya di Tottenham Hotspur, yaitu adalah Jose Mourinho. Tapi kenapa ini kok bisa sampai berujung seperti ini? Nah, ini menurut gua yang semoga tidak terjadi di Manchester United. Gua melihat tidak adanya support, dukungan, sinkronisasi mungkin bahasanya demikian antara pemain, pelatih atau manajer dan juga manajemen klub. Tidak satu suara. Ini mengingatkan gua di akhir-akhir Jose Mourinho. Kurang lebih juga demikian ya. Attitude dari pemain dan posisi dari manajemen yang menurut gua juga sangat krusial, sangat vital di sana.
kemana manajemen itu harus mendukung, mensupport. Apakah mendukung pemain ya kan, atau berada di belakang manajer. Menurut gue dengan amatiran, nah untuk manajemen Tottenham Hotspur, gue melihat nampaknya lebih mendukung para pemain nih, lebih pro ke pemain, sehingga ketika pemain secara ya secara jelas dipermasalahkan oleh Antonio Conte, yang di backup justru para pemain nih, bukan Antonio Conte. Memang bisa diperdebatkan soal masalah hasil, ini menjadi tanggung jawab manajer atau pelatih, tapi kan ada juga komponen-komponen di bawahnya. Nah, selesailah Antonio Conte dengan Tottenham Hotspur. Manchester United saat ini dengan Erik ten Hag situasinya bagus. Ini kan juga sama kayak Antonio Conte musim lalu nih, bersama dengan Tottenham Hotspur kan, sampai akhirnya bisa dibawa ke 4 besar, artinya dia mendapatkan tiket Liga Champions. Tapi musim selanjutnya, yang tadinya berharap ada progres yang lebih tinggi lagi, tapi justru lebih jelek ini. Nah, gue melihat namanya sepak bola ya, perjalanan ini kan kadang tidak semuanya ini garisnya naik ke atas terus. Kadang ada bergelombangnya. Gue sampai dengan sejauh ini sih melihat manajemen Manchester United ini tepat berada di belakang manajer, di belakang Erik ten Hag. Dari kasus Cristiano Ronaldo sampai dengan kekalahan telak menghadapi Liverpool, ya kan, dan juga lain-lain nih. Bahkan dari awal musim ketika Erik ten Hag memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari banyak pemain senior, manajemen pun juga ada di belakang itu. Harapan gue ini berlangsung, dan juga nanti gue tidak berharap ya, tapi gue perkirakan ya, sekali lagi namanya sepak bola, mungkin ada turbulensi ini. Mungkin ketika Manchester United hasilnya tidak seperti yang diharapkan, ada permasalahan yang mungkin mempengaruhi hasil. Gue harapkan sih manajemen tidak bersumbu pendek. Karena kalau melihat fans, apalagi media, ya ini kan selalu, apalagi media Inggris, ini kan selalu lebih tendensinya, kalau menurut gue ya, nampaknya sepertinya ini menyerang ya kan, menjatuhkan, kurang lebih demikian, memberikan kritik secara besar. Fans pun juga demikian, ada banyak pendapat di sana. Apakah ya setuju dengan manajer, bisa puas dengan hasil, dengan cara permainan, kan macam-macam, sangat majemuk sekali. Sehingga menurut gue intinya manajemen gue harapkan sih ada di belakang manajer, itu sangat penting sekali. Antonio Conte sendiri ini kan ada beberapa manajer yang sebelumnya menukangi Tottenham Hotspur, dan lihat itu ya, Harry Redknapp ke Andreas Villas-Boas 4 tahun, lalu Andreas Villas-Boas tuh hanya setahun ke tim Sherwood. Mauricio Pochettino 5 tahun, Jose Mourinho hanya 2 tahun, dan Antonio Conte pun juga 2 tahun dari 2021 ke 2023, kurang lebih seperti itu. Jadi manajemen nampak nggak sabar nih kalau menurut gue, kecuali mungkin pada saat zamannya Mauricio Pochettino yang memiliki ya diberikan waktu yang lebih panjang nih, 5 tahun, dan tentu saja hasil yang besar yang diraih pada saat itu adalah dibawa ke final Champions League. Balik lagi ke soal Manchester United, Erik ten Hag, ya gue harapkan pun juga demikian. Erik ten Hag ini butuh waktu. Bukan setiap sih ya, banyak fans di sosial media ya kan, ataupun juga komentator, pundit, ketika diberikan pertanyaan tentang Erik ten Hag bagaimana, sering sekali jawabannya adalah dia butuh waktu. Gua pun juga sekali pernah nonton langsung di Old Trafford, ada fans yang gua tanyai langsung, karena dia tahu gue dari Belanda kan, gue tanya bagaimana mengenai Erik ten Hag, dia menjawab dia butuh waktu. Dan menurut gue ya ini harus konsekuen. Tentu saja butuh waktu juga nggak secara oke, yang penting butuh waktu, artinya Manchester United berada di peringkat 10, peringkat 13, peringkat 15, ini hal yang tidak bisa diterima, itu gue sepakat. Tapi kalau seandainya Manchester United ini berada di peringkat ke 6, 5, dengan ya peluang yang masih ada untuk bisa finish lebih tinggi di
di akhir musim, ini gue berbicara musim depan ya, ataupun musim-musim selanjutnya, menurut gue kenapa tidak disupport. Pun juga kalau seandainya manajer ini memberikan treatment terhadap pemainnya ya, untuk kebaikan tim, ya menurut gue kenapa tidak disupport begitu. Tentu saja manajer tetap harus juga memenangkan secara mayoritas suasana dressing room, karena itu merupakan salah satu job deskripsi sih menurut gue ya. Tentu saja muaranya adalah membawa ke prestasi. Antonio Conte sendiri, kalau tadi gue bilang soal masalah diberikan waktu, dan gue lihat bagaimana sih persentase kemenangannya di semua kompetisi ketika bersama dengan Tottenham Hotspur, ternyata tidak buruk-buruk banget. Dari 74 kali pertandingan, dia memenangkan 40. Presentasinya ini 54%, bahkan ini lebih tinggi daripada Jose Mourinho dan sedikit di bawah Mauricio Pochettino. Ya menurut gue sih sebenarnya kalau dilihat dari angka, sekali lagi gue nggak menyoroti soal masalah gaya permainan dan lain-lain, ada hasil yang berusaha untuk diberikan oleh Antonio Conte. Tapi dia tidak bisa ini mengontrol pemain, dan pemain ini kan mungkin, sekali lagi mungkin ya, ada beberapa pilar di sana, ada beberapa pemain yang memang memiliki pengaruh yang sangat besar dan dia tidak bisa mengendalikan tersebut. Yang sayangnya manajemen itu tadi menurut gua justru memilih untuk menyudahi kontrak dari Antonio Conte, walaupun dikatakan tadi secara kesepakatan bersama. Nah, menarik menurut gue dengan amatiran adalah bagaimana nih selanjutnya. Apakah Tottenham Hotspur, ini juga ada pengaruhnya dengan Manchester United loh. Apakah Tottenham Hotspur setelah ini akan memperoleh hasil yang bagus? Karena Tottenham Hotspur pun juga mengincar posisi 4 besar. Manchester United saat ini berada di peringkat 3 di atas Tottenham Hotspur. Tapi kompetisi ini kan masih panjang. Masih ada banyak kemungkinan, dan kedua tim ini pun juga akan bertemu lagi kan kalau nggak salah, sehingga menurut gue ini sekali lagi ada pengaruhnya dengan Manchester United. Pengaruh lainnya lagi apa menurut gue? Siapa pelatih dari Tottenham Hotspur selanjutnya? Karena menurut gue dengan amatiran, pelatih selanjutnya dari Tottenham Hotspur ini juga akan menentukan, selain langkah dari Tottenham Hotspur, juga sang pemain nih yang saat ini sering dikaitkan dengan Manchester United. Siapa? Ya Harry Kane. Kalau seandainya Tottenham Hotspur tidak bisa finish di 4 besar, lalu mungkin mendatangkan, artinya tidak ada Champions League untuk Tottenham Hotspur musim depan ya, lalu mendatangkan pelatih atau manajer yang mungkin nggak sesuai dengan pengharapan Harry Kane, ya maka menurut gue sih situasi atau kemungkinan Harry Kane akan bermain di Tottenham Hotspur musim depan menjadi tanda tanya lagi. Jadi ya, dan Manchester United sedang mencari penyerang premium dan juga dihubung-hubungkan terus dengan Harry Kane. Ini bukan karena gue lebih memilih Harry, enggak, ini gue cuman memberikan sedikit analisa ringan amatiran tentang kejadian Antonio Conte ini, apa saja pengaruhnya ke Manchester United. Jadi kalau gue katakan ya, selain soal masalah Harry Kane, soal masalah persaingan 4 besar ya kan, juga ada pelajaran itu tadi, di mana seharusnya fans, dan juga mungkin fans dalam arti ini gue ya, dan juga manajemen Manchester United ini berdiri, terutama di masa-masa awal pelatih manajer itu berada. Saat ini sekali lagi Erik ten Hag bagus, tapi gue pingin melihat nih paling nggak 3 tahun ke depan seperti apa, karena tahun kedua dan tahun ketiga ini biasanya masa-masa krusial bagi manajer di klub barunya. Sudah banyak contoh, dan gue sih tetap optimis dan mudah-mudahan juga hasilnya akan positif. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain ya kan? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.